Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Rabu, 29 Maret 2023, hari biasa Pekan Prapaskah kelima. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Daniel, bab 3 ayat 14 sampai dengan 20, 24 sampai dengan 25, dan 28. Mazmur diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 11 ayat 32 sampai dengan 40. Injil Yohanes, bab 8 ayat 31 sampai dengan 42. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah melepaskan 3 pemuda dalam tanur api.
Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini, Daniel menampilkan sosok 3 pemuda saleh, yaitu Sardak, Mesak, dan Abednego. Mereka sangat beriman kepada Allah yang benar. Demi iman, mereka dihadapkan pada 2 pilihan: menyembah raja dengan jaminan tetap hidup, atau bertahan pada iman mereka dengan konsekuensi dibakar hidup-hidup. Dengan berani, tanpa ragu, mereka memilih bertahan dan setia kepada Allah, apapun resikonya. Mereka menolak menyembah berhala. Sikap mereka bertiga telah menjadi teladan bagi teman-teman sebangsanya untuk tetap setia, dan mereka rela dibakar demi iman kepada Allah. Ternyata Allah Israel lebih kuat dan berkuasa dari kekuatan dan kekuasaan manapun. Mereka bertahan dalam iman meskipun mereka harus berhadapan dengan hukum dan kematian. Kisah kepahlawanan 3 pemuda itu meneguhkan kita yang kadang kehabisan kepercayaan, tidak punya harapan, dan terhimpit oleh kekuatan dari luar yang sangat mempengaruhi hidup kita. Kesesakan dan pelbagai peristiwa kehidupan harian acap kali membelokkan arah hidup kita dan melepaskan kita dari pegangan pada sang sumber kehidupan sejati. Nebukadnezar dengan kecongkakan hatinya merasa bisa menentukan dan menguasai 3 pemuda itu. Tetapi pada akhirnya dia mengakui iman mereka. Dia mengatakan, "Terpujilah Allahnya Sardak, Mesak, dan Abednego." Yesus dalam Injil mengharapkan agar para muridnya tetap setia mendengarnya. Ia berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yesus adalah Putera Allah. Dia adalah kebenaran sejati yang memerdekakan manusia dari dosa dan kematian. Namun demikian, orang-orang pada waktu itu tidak mengerti semua sabda Yesus. Mereka justru melihat Yesus dengan mata manusiawi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seringkali iman itu mendatangkan resiko, bisa kehilangan hidup, berhadapan dengan cobaan yang berat. Tetapi ketiga pemuda itu sangat percaya kepada Allah
pelindung mereka. Kita belajar kesaksian iman yang besar dari ketiga pemuda itu, yakni ketabahan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, tidak mempersalahkan siapapun, tidak juga membenci orang lain. Di sini nampak kualitas iman akan Allah. Kalau orang tidak beriman, dia akan terkungkung di dalam dosa, kecemasan, kemarahan, dan nafsu ingin membunuh. Orang menjadi tidak bebas. Yesus mengatakan, bila orang berdosa, dia tidak bebas. Oleh karena itu, orang memerlukan pembebasan. Yesus datang membawa penebusan, yakni membebaskan orang dari belenggu dosa, agar orang menjadi bebas. Kebebasan itu akan menghantar orang untuk taat dan setia kepada Allah. Dengan demikian, kita boleh menarik kesimpulan, bila orang beriman, dia menjadi bebas, dan bila orang menjadi bebas, dia juga pasti akan beriman kepada Allah. Saudara, bacaan-bacaan suci hari ini memperlihatkan ketahanan iman. Apakah Anda masih setia kepada Tuhan seperti ketiga pemuda dalam tanur api yang berjalan sambil memuliakan Allah? Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus puteramu kepada kami. Kami mohon, semoga pertentangan-pertentangan yang terjadi dalam rangka menanggapi kedatangan puteramu itu tidak menghancurkan kami, tetapi justru semakin menguji kemurnian dan kesungguhan iman kami. Dengan pengantaraan Kristus puteramu yang bersama dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu.